Sobat Ken, welcome back to Prasmania Channel. Ketemu lagi dengan saya, Rizda Ismawati, selaku host podcast pada kali ini. Apa kabarnya nih Sobat Ken di rumah? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat dong pastinya. Siapa yang belum nonton video podcast sebelumnya? Buat Sobat Ken di rumah yang belum nonton, link videonya ada di description box Prasmania Channel. Hari ini, tema kita adalah tantangan dan peluang generasi milenial dalam menghadapi dunia kerja di masa pandemi COVID-19. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Dan hari ini kita juga kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Ibu Rini Hasan, psikolog senior yang sudah lebih dari 30 tahun berkiprah dalam bidang pengembangan sumber daya manusia. Beliau juga pengasuh rubrik konsultasi di tabloid wanita terbesar di Indonesia, Nova, fasilitator berbagai training di Mandiri, Telkomsel, dan lain sebagainya. Halo Ibu. Halo sayang, Apa kabarnya Bu? alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Bu. Semoga Ibu dalam keadaan sehat selalu Bu. Amin, Amin. amin. Rizda juga demikian ya. Amin Bu. Selamat datang Bu di Prasmania Channel. Terima kasih, rasanya saya tua sekali. Terima kasih Ibu telah meluangkan untuk hadir di sini di Prasmania Channel berbagi ilmu sama Sobat Ken di rumah. Oke. Baik Bu, yang kita ketahui ya Bu, kita sudah mengalami pandemi COVID selama 2 tahun lebih. Bagaimana pandangan Ibu sebagai psikolog dalam menghadapi tantangan tersebut untuk generasi milenial di luar sana Bu? Ya, secara lebih spesifik barangkali adalah bagaimana mereka itu harus menyikapi peluang-peluang dan tantangan yang terkait dengan bagaimana mereka itu bisa memperoleh kesempatan untuk memasuki dunia kerja dan mendapatkan pekerjaan yang memang sekarang makin lama makin susah ya. Kenapa? Oleh karena selama pandemi itu kalau Anda perhatikan, kalau para viewers perhatikan, lebih banyak perusahaan tutup daripada perusahaan yang mencari pegawai-pegawai baru untuk mengisi lowongan-lowongan yang ada. Iya, betul. Satu. Yang kedua, orang-orang gaptek itu udah nggak punya tempat deh. Karena sekarang pekerjaan itu minimal dilakukan hybrid, ya kan? Kalau Anda adalah orang yang gaptek dan memang tidak kepingin mengikuti perkembangan teknologi informasi, maka Anda tidak akan dapat peluang apa-apa, gitu kan ya. Iya, Tetapi menurut saya ya, Mbak Rizda, iya, yang paling penting itu adalah orang yang berkesempatan untuk duduk di bangku kuliah dan kemudian bisa menyelesaikan pendidikannya dan siap untuk memasuki dunia kerja harus paham bahwa yang disebut siap masuk dunia kerja itu bukan IPK yang tinggi. Kita sudah lama belajar bahwa IQ itu cuma 30% sumbangannya terhadap keberhasilan seseorang untuk menapaki karir di dalam hidupnya gitu ya. Sisanya itu adalah hal-hal yang kita sebut sebagai kecerdasan emosional gitu kan. Kecerdasan emosional itu yang pertama kali ditengarai oleh kemampuan kita untuk memahami diri kita gitu. seperti itu ya Bu. Yang tadi Ibu katakan ya Bu, banyak sekali di masa pandemi ini perusahaan bisnis yang ditutup ya Bu, bahkan Yes, tak jarang banyak sekali bisa dikatakan pegawai-pegawainya di PHK ya Bu ya, betul. dikeluarkan dari pekerjaannya. Lalu bagaimana Bu menurut pandangan Ibu kita bisa mengenal diri kita dalam menghadapi dunia kerja itu Bu? Ini smart question karena banyak sekali orang-orang itu yang berpikir bahwa memasukkan lamaran berpuluh-puluh atau beratus-ratus kesekian banyak lowongan pekerjaan itu akan memberi mereka peluang kerja yang lebih baik. Padahal sebetulnya mereka harus mundur sedikit. Kita harus tahu, kita itu kepingin melakukan pekerjaan apa. Kita itu bagus di dalam skill apa. Kita punya kompetensi yang khas diri kita itu apa, gitu. Itu semuanya adalah rumpun yang bernama kemampuan mengenali diri sendiri.
Kemampuan mengenali diri sendiri adalah sebuah ongoing proses. Dia terus akan bergulir karena manusia juga selalu berubah, gitu kan ya? Nah, pada waktu kita itu mengeksplor tentang diri kita, di waktu yang sama kita harus juga memperluas radar kita dan melihat ke sekeliling. Perusahaan atau hotel atau industri yang saya inginkan, itu maunya orang yang kayak apa sih? Gitu. Saya misalnya, saya bukan orang yang pandai, berkomunikasi dengan banyak orang. Mhm. Saya kalau ketemu orang baru, gemeteran. Itu saya harus sudah membuang dari diri saya keinginan untuk bekerja sebagai front office di hotel Iya. misalnya, gitu ya. Jadi makin lama kita akan makin mengerucut menjadi orang yang fokus pada apa yang ada di dalam diri kita yang bisa kita jual ke dunia kerja. Dunia kerja itulah yang kita kenalin Mmm. gitu. Jadi kalau kita mau pakai sistem tembak asal kena, nah kalau yang kena lalu kita masuk, itu biasanya akan membuat kita lama sekali menjadi orang yang hanya mengirim CV dan nggak kunjung dapat pekerjaan. Gitu. Gitu ya, Bu. Berarti mengenal diri sendiri itu penting ya, Bu, ya? Tentu saja. Lalu saya mau bertanya, Bu, bagaimana caranya seseorang jika, tidak sesuai dengan minatnya, Bu, di dunia kerja? Misalkan ada seorang atau saya, Bu, suka Mhm. animasi, tapi saya, bekerja di bidang, pengajaran, seperti itu. Oke. Eee, Gini sayang, katanya kan ada banyak jalan menuju Roma ya. Satu. Nomor 2, kita bukan anak sultan gitu Iya, ya. Kalau Raffi Ahmad itu dia bisa nyediain pekerjaan buat anaknya siapa namanya? Rafathar. Rawatar. Nah, dia bisa nanti bikin perusahaan yang sesuai dengan keinginannya Rafathar karena uangnya banyak sekali. Tapi kebanyakan dari kita harus berjuang untuk mendapatkan tempat di pekerjaan. Menurut saya realistis aja deh, gitu ya. Jadi tadi saya bilang kita harus tahu kita mampu apa gitu ya. Iya. Sebetulnya ketika kita tahu kita mampu apa, salah satunya adalah melalui pemahaman terhadap apa yang menjadi minat saya Mmm. gitu. Risda dulu SMK kan ya? Iya, betul. Heeh. Terus abis itu ketika tamat dari SMK, apa yang ada di dalam pikiran Risda untuk nantinya, akan Risda ambil di level pendidikan tinggi, sehingga nanti bisa memasuki dunia kerja sesuai dengan minatnya Risda? Waktu SMK dulu, Heeh. fokus saya itu pengennya bekerja, Bu, gitu. Iya. Namun seiring berkembangnya waktu ya, Bu, sekarang kan era digital ya, Bu, ya. Heeh. Nah, saya, menyukai nih, Bu, animasi, Oke. seperti itu. Heeh. Saya menyukai Artinya animasi. berkembang nih ya Mhm, minatnya, iya. sesuai dengan pendidikan. Oke, Iya that's good. betul, saya menyukai animasi. Mhm. Nah, alhamdulillah Bu, mungkin saya lulus di pandemi juga ya Bu ya, Heeh. angkatan pandemi. Nah, tapi alhamdulillah, dari sekolah saya direkomendasikan untuk bergabung di Politekniken ya Bu. Jadi saya bisa bekerja sambil berkuliah di Oh, sisi anugerah itu. banget itu. Sangat bersyukur sekali Bu, Mhm. alhamdulillah. Mungkin, dari saya menyukai animasi, saya di Politekniken sebagai administrasi juga mengajar juga. Tapi, tidak jadi masalah sih Bu untuk saya pribadi ya, mungkin nanti di lain kesempatan saya bisa lebih mengembangkan, hobi saya menyukai animasi seperti itu. Oke, berarti Anda kan realistis menyikapi hidup Mhm, Anda. Anda tahu minat Anda apa, tetapi peluang kerja yang ada ini tidak Anda tinggalkan. Karena Anda tahu bahwa menunda itu bukan berarti kegagalan, iya ya betul, kan? betul. Sekarang Anda mempersiapkan diri Anda dulu, sambil Anda bekerja, Anda mulai makin memupuk supaya nanti pada saatnya minat Anda itu bisa Anda salurkan sekaligus menjadi profesi yang mendatangkan uang. That's very good. Karena banyak sekali orang-orang yang baru lulus itu mengatakan bahwa, "Ah, aku nggak berminat di pekerjaan itu," walaupun dia Mhm, diterima. iya, Tidak ada kata lain kecuali dungu kalau menurut saya. mhm. Karena di luar sana ada banyak sekali orang yang mau banget bekerja, gitu. Kalau dia dapat kesempatan, lalu dia buang dengan mengatakan, "Aku nggak suka pekerjaan itu tadi yang saya Iya katakan. betul. Alangkah alangkah dungunya dia, gitu ya. Nah, namanya kita ngobrol, orang tuh nggak perlu
selalu dapat dari seorang Rini Hasan, dari seorang Risda tadi kan ada sebuah pengalaman yang di-share yang sangat berharga. Mmm, Realistislah dalam melihat hidup ini iya gitu kan ya. betul, Jadi minat tidak harus menjadi satu-satunya kompas kita untuk meniti kehidupan gitu. betul. Nah, Bapak Nadiem Makarim itu kan Mhm, Menteri, Pendidikan dan Kebudayaan kita yang sekarang nih ya. Beliau itu sangat concern terhadap, kualitas generasi milenial yang siap memasuki dunia kerja. Menurut dia tuh idealnya orang-orang yang akan bisa menjawab tantangan masa depan itu nomor satu harus punya integritas yang baik. Karena integritas yang baik itu membuat orang punya moral dan akhlak yang baik gitu ya. Terlalu banyak contoh di sekitar kita, makin tinggi pangkatnya, makin besar kekuasaannya, makin ngawur kelakuannya, gitu ya. Dan menurut saya ini harus diakhiri dengan membangun integritas yang baik pada generasi muda, sehingga pada waktu mereka nanti menjadi pemimpin, mereka akan menjadi pemimpin yang berakhlak dan punya integritas yang baik. Kita harus mampu mengembangkan toleransi dan tidak membangun eksklusivisme mhm, karena kita mau berbeda dengan orang yang lain. Kita ini negara yang berbasis Bhinneka Tunggal Ika. Jadi SARA itu nggak boleh lagi jadi acuan kita. mmm, Kita harus merasa mampu bertoleransi dengan keanekaragaman yang ada di sekitar kita. iya, betul. Perusahaan nggak mau orang yang nggak mandiri dan nggak punya inisiatif. Itu kan. Banyak orang pandai, tapi kalau nggak dikasih tahu, dia nggak tahu harus ngerjain apa. Ini bikin kesel banget, gitu kan. Kemudian, karena pekerjaan di dunia ini nggak ada yang bisa dilakukan seorang diri, bayangin ya, bikin podcast kita berdua aja, ada 8 orang di belakang kita, Iya, ya betul. kan? Iya, betul, Kak. Nah, berarti kan kerja tim itu penting banget. Untuk mampu bekerja tim nomor satu, Anda harus mampu mengalahkan ego Anda. Orang nomor satu kalau bolak-balik ngomong, "Kan gue ketuanya." Dia dengan segera ditinggalkan oleh anak buahnya. Terus dia bisa kerjain kerjaan yang dikerjain 8 orang? Nggak mungkin. Maka kemampuan untuk bekerja dalam tim itu menjadi salah satu unsur yang sangat penting, Rizda, Mhm, gitu ya. Berani untuk mencoba adalah hal yang berikutnya. Sejak kecil kita diajarin tidak boleh salah. Kita selalu disuruh sama orang tua kita harus sukses, harus berhasil, dapat ranking. Orang tua kita kalau kita pulang dapat matematika 6, mereka akan pidato dan mengatakan, "Kalau 6 terus kamu nanti dapat kerjaan apa di dalam mmm, dunia kerja?" Dunia kerja itu hanya mau orang yang matematikanya 10. mhm, Bukannya menjadi orang tua yang memotivasi, malah membuat anaknya demotivasi karena merasa bahwa ibuku saja nggak bisa menghargai aku, mmm, apalagi dunia kerja nantinya, gitu ya. Padahal orang harus mau mencoba, karena betul. dengan mencoba, kalau kita salah, kita jadi belajar, gitu. Orang yang nggak pernah nyoba nggak pernah salah, tapi dia nggak pernah belajar apa-apa, gitu ya. Dan ketika kita mencoba melakukan sesuatu pada saat yang sama sebetulnya kita belajar untuk memahami orang lain, Iya, gitu. Kenapa orang lain nggak sama ya sama saya, iya, gitu. Nah, kebudayaan yang mentoleransi kegagalan, yang mentoleransi perbedaan, itu sangat sedikit diajarkan. Kalau saya harus berterus terang, karena makin tinggi kekuasaan yang dimiliki, makin besar pula keinginan untuk mendirect orang sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita dan sesuai dengan diri kita. Gitu. wah menarik sekali Bu, luar biasa. Berarti minat itu tidak berpengaruh ya Bu, untuk dunia kerja nantinya ya Bu ya? No sayangku, bukannya tidak berpengaruh, tetapi jangan menjadikan Mhm, minat sebagai satu-satunya acuan acuan, untuk memilih pekerjaan. iya, Padahal kan kita juga nggak semuanya berada di dalam posisi bisa milih gitu iya ya. betul, Tadi kan saya pakai contohnya kalau anak sultan bisa gitu kan ya, tapi kita bukan anak sultan kan, kita anak orang biasa-biasa saja. Jadi nomor satu, ketika ada pekerjaan yang bisa kita ambil, maka kita akan
mencoba untuk berkiprah di situ seperti contoh Risda tadi, Anda bekerja sebagai admin, kemudian Anda bisa sekolah, kemudian Anda tetap bisa membangun dasar-dasar kemampuan untuk menjadi animator yang baik. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk Iya. sesuatu yang, bukan merupakan key factors untuk mendukung keberhasilan di dunia kerja. Mmm, Gitu, betul Say. ya. Jadi kan rezeki seseorang juga nggak ada yang tahu ya, Bu, ya. Mungkin di Betul. luar sana ada yang pengen jadi dokter, taunya jadi polisi ya, Bu. Iya, Yang penting kita mau mencoba karena kita juga di balik itu ada penyesuaian ya, Bu, ya. Siapa mhm, tahu kita, misalkan pengen jadi dokter, tiba-tiba jadi polisi. Setelah kita jalani, kita jadi tertarik, jadi mencintai pekerjaan kita, betul seperti itu. betul betul. Mungkin Bu, di luar sana ya Bu ya, generasi muda, mungkin orang-orang di sekitar banyak sekali Bu yang lebih pintar, cerdas, kreatif, inovatif ya Bu. Bagaimana kita, caranya menjadi berbeda Bu, dari banyaknya orang di luar sana? Ya, saya menggarisbawahi perkataan berbeda itu karena dalam karir saya itu saya mungkin sudah mewawancara untuk tujuan seleksi lebih dari 10.000 orang kali ya. Kalau ada 10 orang yang sama memperebutkan satu posisi yang ada, maka orang-orang yang kelihatannya begitu-begitu aja, nggak ada sesuatu yang spesifik dalam dirinya, dengan segera itu akan tidak saya rekomendasikan. Orang yang saya perhatikan adalah orang yang berbeda dibandingin dengan orang yang lain. Bagaimana menjadi berbeda? Kembali lagi tadi, saya harus tahu saya ini mampu apa, saya punya kelebihan apa, saya garap itu supaya itu bisa terefleksikan ketika saya itu berada dalam proses seleksi, proses training untuk pekerjaan yang baru saya dapat, dan ketika saya masuk ke dalam pekerjaan. Saya harus berbeda dalam hal apa? Kalau semua orang itu datang jam 8 kurang 10 misalnya, yang Mhm. sederhana aja, saya akan datang setengah 8. Sehingga atasan saya tahu bahwa, oh dia itu selalu earlier dibandingkan dengan orang yang lain. Itu udah plus point, karena generasi zaman sekarang sangat-sangat tidak peka terhadap waktu. Mohon maaf gitu ya. Mhm. Nah, kita jadilah orang yang paham sekali bahwa disiplin waktu adalah salah satu pendukung keberhasilan, gitu ya. Iya. Terus habis itu menurut saya menjadi orang yang berbeda dibandingin dengan yang lain, itu masih terus ada lanjutannya. Kita harus benar-benar siap mengerjakan apa saja. Mhm. Jangan males dan jangan bolak-balik mengatakan, "Itu bukan job desk saya, Mhm. itu bukan pekerjaan saya." Mhm. Kalau diminta melakukan sesuatu, kerjakan. Karena begitu kita mengerjakan sesuatu, pasti ada yang namanya experience. Ilmu. Ada pengalaman yang kita pelajari dan itu akan membuat makin lama kita makin, firm, makin bisa berdiri tegak di dalam pekerjaan kita. Kalau kita masuk berlima dalam waktu yang sama dan kita adalah orang yang dikasih kerjaan apapun kita kerjakan dengan tujuan kita mau belajar, maka dalam tempo 6 bulan pun kita sudah kelihatan lebih baik daripada mereka, Seperti itu ya, Bu, ya. gitu. Wah, luar biasa sekali ya, Bu. Mungkin ada motivasi nih, Bu, untuk generasi muda di rumah, Bu, untuk Sobat Ken yang ada di rumah. Ya. Motivasi dari Ibu nih, Bu, bagaimana, menghadapi tantangan di masa pandemi ini di dalam dunia kerja, Bu? Saya ingin sekali meluruskan bahwa sebetulnya motivasi yang paling efektif adalah yang muncul dari dalam diri sendiri, gitu ya. Nah, itu kalau misalnya Anda merasa bahwa motivasi harus datang dari luar diri kita, itu kayaknya enggak banget. Mhm. Apalagi saya sering sekali mendapatkan individu yang berkonsultasi dan mengatakan, "Bu, biasanya yang nyemangatin saya pacar saya, sekarang saya putus, saya nggak punya motivasi lagi." Pret banget itu, ya. Karena menurut saya yang membuat kita itu mau Iya, sekolah, mau kuliah, mau bekerja dengan baik, harusnya adalah diri diri kita kita. sendiri. Mhm. Jadi, alih-alih saya memberikan motivasi, sebetulnya saya mau bilang sama seluruh viewers, Anda itu harus mencoba untuk setiap pagi men-challenge diri Anda. Hari ini aku mau melakukan apa dan sebaik apa? Harus lebih baik dari yang kemarin dong. Harus lebih baik dari minggu yang lalu, begitu. Karena ketika kita selalu men-challenge diri kita, maka kita nggak punya waktu untuk
julid sama orang lain. Hmm. Yang terjadi biasanya supaya kita kelihatan keren, orang lain kita jelek-jelekin. Waktu kita habis untuk itu. Padahal mestinya kita itu selalu mengupgrade diri sehingga makin lama potensi-potensi yang kita miliki makin keluar. Hmm. Bukan membuat orang lain jelek supaya saya kelihatan baik. Jadi gitu, bangkitkan motivasi dari dalam dirimu sendiri, tetapi dari lingkungan Anda itu layak mendapatkan dukungan kalau Anda memang memperlihatkan banyak hal-hal yang positif dari dalam diri Anda. Kalau itu bisa Anda lakukan, nggak akan ada lagi teguran-teguran atau paksaan-paksaan orang tua atau orang-orang dewasa di sekitar Anda gitu, karena mereka lihat you are on the right track gitu. Seperti itu. Jadi motivasi terpenting terbesar itu dari diri kita Yes, sendiri ya Bu ya, bukan betul. orang lain. Iya, Nah, berarti diri kita ini harus punya planning ya Bu ya, supaya betul. kita sibuk sama tujuan kita sendiri, seperti Benar, itu ya Bu. benar. Mungkin untuk generasi muda di luar sana, untuk saya sendiri ya Bu ya, lebih semangat lagi ya Bu ya, berarti harus berani untuk mencoba hal-hal baru. Rizda dari tadi nggak nawarin saya minum Oh deh. iya Bu, silakan Bu, minum Bu. Boleh dong saya minum. Boleh Bu, silakan silakan. Jadi sangat memotivasi sekali nih Bu Rini Hasan sebagai psikolog yang memberikan, ilmu ya Bu ya, bagaimana kita menghadapi tantangan di luar sana, apalagi khususnya di masa pandemi sekarang ya Bu ya. Mungkin, banyak sekali Bu orang-orang yang putus asa ya Bu ya, karena banyaknya di luar sana yang mungkin pekerjaannya, jadi ditunda, ada yang WFH, bekerja di rumah, ada pengurangan Aku minum. karyawan. Ya, baik, silakan Bu. Sayang, saya nggak mau menularkan pesimisme gitu ya. Mmm. Dan satu hal lagi menurut saya yang juga patut kita pikirkan, bekerja itu menurut saya adalah melakukan sesuatu yang kemudian akan menghasilkan uang. Itu namanya bekerja. Tetapi bekerja tidak selalu berarti harus kerja sama orang lain. Bekerja untuk diri kita, berjualan, ya kan? Melakukan penjualan online, bikin perusahaan kecil-kecilan, mencari order kemana-mana, itu namanya bekerja. Iya. Tidak selalu berarti harus melamar gitu kan ya ke perusahaan-perusahaan besar gitu. Jadi becoming entrepreneur, menjadi seorang yang menciptakan pekerjaan untuk diri sendiri, itu juga keren banget, Mhm. ya. Oke, luar biasa sekali Bu nih, saya juga jadi tambah dapat ilmu yang luar biasa dari Ibu. Mungkin terima kasih Bu, Ibu telah memberikan ilmu dan wawasan untuk saya, untuk Sobat Ken di rumah. Terima kasih Ibu telah, datang hadir di Prasmania Channel, semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi ya Bu. Mudah-mudahan. Mungkin dari Ibu mau sapa Sobat Ken yang ada di rumah Bu? Halo saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan Anda akan, memperoleh banyak insight atau wawasan yang baru, tidak menjadi malah, scary atau takut gitu ya, karena dunia di luar sana itu sangat luas kalau kita mau mengeksplor. Jangan takut sebelum melangkah, lakukan sesuatu, kalau Anda lakukan sesuatu, Anda akan belajar dari kesalahan-kesalahan yang Anda buat. Salah itu bukan dosa, ya. Betul. Baik Bu, terima kasih Bu. Salah itu bukan dosa, tapi ketika kita salah mencoba lagi ya Bu ya? Betul, Mencoba mencoba lagi. mengoreksi diri dan kemudian, melakukannya dengan lebih baik. Oke. Jangan lupa, orang tua kita nggak pernah ngajarin bagaimana menghadapi kegagalan. Maka kita yang harus mencari itu, ya. Mantap, luar biasa sekali. Oke Sobat Ken di rumah, kita sudah dapat ilmu yang sangat luar biasa nih pada podcast kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan lebih menginspirasi untuk diri kita semua. Oke, biar kalian semua tidak ketinggalan video-video yang ada di Prasmania Channel, jangan lupa ikuti sosial media kami dan jangan lupa subscribe Prasmania Channel dan jangan lupa like dan share. Oke, sampai bertemu lagi di podcast, berikutnya. Terima kasih. Dadah Sobat Ken.